Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Siap teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada dan sedang mengikuti acara ini. Kami perkenalkan dulu, nama kami Dinanto dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu teman-teman sekalian terkait dengan modul pelatihan dalam rangka bimbingan teknis keamanan pangan bagi usaha produksi pangan industri rumah tangga. Baik teman-teman sekalian, modul atau materi yang akan kami sampaikan untuk yang pertama ini terkait dengan keamanan mutu dan regulasi dari produksi pangan di industri skala industri rumah tangga. Kami akan tampilkan beberapa slide sekaligus keterangan dari apa yang telah kami susun, dan kemudian dengan slide maupun informasi yang kami sampaikan, teman-teman sekalian bisa mengambil manfaat, bisa kemudian menyampaikan atau mengaplikasikan ke industri rumah tangga yang teman-teman sekalian kelola. Baik, tidak memperpanjang waktu, kami akan menyampaikan beberapa slide untuk kita ikuti bersama-sama. Ya, status dari kesehatan kita, pertumbuhan kita, kekuatan kita, kebugaran kita tidak lepas dari makan. Seorang ahli mengatakan bahwa mungkin 80% faktor yang berpengaruh dari kesehatan tubuh kita itu dari faktor makanan. Meskipun banyak sekali juga pendapat yang di luar makanan juga banyak sekali hal yang terkait dengan kesehatan kita. Tapi di dalam makanan itu sendiri, bahwa tidak hanya terkandung aspek kekuatan kesehatan, tetapi di sana juga ada teknologi, mungkin ada gaya hidup, bahkan budaya, bagaimana mungkin kita mengenal makanan khas di beberapa daerah. Ini terkait dengan status makanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi yang penting, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita memang harus berusaha selalu bahwa makanan ini menjadi pembawa sehat, pemelihara sehat kita, sebelum malah justru kesehatan kita digerogoti oleh makanan itu sendiri. Maksud kami memang banyak sekali beberapa juga makanan yang justru menyebabkan tubuh kita, kesehatan kita menurun karena faktor makanan yang kurang memenuhi syarat. Nah, itulah yang kami sebut justru sehat kita digerogoti oleh makanan. Nah, kita satu sepakat bahwa melalui makanan mari kita selalu pertahankan pelihara kesehatan kita. Memang di dalam hal penyediaan pangan banyak sekali aturan dan juga kesempatan yang teman-teman ambil, karena memang penyediaan makanan itu disediakan atau diperkenankan bagi siapa saja, baik itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan sendiri maupun dalam rangka peredaran untuk masyarakat. Namun demikian, khususnya dalam hal peredaran bagi masyarakat, jika kita punya produk yang akan digunakan oleh masyarakat banyak, ini memang beberapa aturan sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita, dari yang berupa undang-undang sampai peraturan teknis berupa peraturan menteri, peraturan kepala badan dan sebagainya. Tetapi satu hal yang perlu kita tarik dari beberapa undang-undang yang sudah ada, salah satunya adalah Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 maupun Undang-Undang Kesehatan, bahwa dalam hal ketersediaan dan keterjangkauan mungkin di negara kita sudah tidak diragukan lagi. Jadi di mana kita ada, di situ makanan juga ada melimpah bahkan.
Tetapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, keamanan dari pangan itu sendiri. Bagaimanakah keamanan pangan itu sendiri? Karena dari keamanan pangan ini mengawali dari faktor sebagai makanan sehat. Jadi makanan yang sehat pasti karena pangan itu aman dulu. Di samping juga nanti kita perhitungkan faktor bergizinya, faktor kesesuaian dan kecukupannya. Tapi satu aspek ini di makanan sehat adalah faktor keamanan pangan itu sendiri. Baik, keamanan pangan sendiri Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini terkait dengan beberapa aspek, ada aspek biologi, kimia maupun fisik. Tetapi semua itu tentu bisa kita kendalikan. Artinya dalam hal makanan dianggap aman atau sehat itu ketika bebas dari beberapa pencemar yang kami sebut, fisik, kimia maupun biologi, bahkan radioaktif, sehingga dengan tidak adanya faktor-faktor tadi, makanan tersebut tidak merugikan, tidak mengganggu, dan tentunya sesuai ajaran agama dan sesuai budaya kita. Ini yang secara eksplisit kita sebut sebagai makanan yang aman. Saya contohkan beberapa jenis pangan dengan cemarannya, contohnya panganan dengan cemaran biologi, yang ada mungkin jamur, bisa kapang, kamir, bakteri, bahkan mungkin juga beberapa parasit, ya, atau mungkin beberapa hewan atau hewan-hewan kecil yang ada di dalamnya. Nah, ini contoh beberapa pangan dengan cemaran biologi. Kemudian juga ada cemaran kimia, ya, mungkin bisa datang dari faktor lingkungan, bisa dari saat di lahan pertaniannya, saat mungkin pengangkutan, saat penyimpanan dan sebagainya. Bisa saja makanan atau bahan pangan kita itu tercemar dari lingkungannya. Juga ketika kita melakukan proses pengolahan, dari proses yang kita lakukan, baik dari alat mungkin tenaganya atau mungkin dari faktor bahan pangan itu sendiri, bisa saja terjadi pencemaran kimia. Salah satu contoh, ya, peralatan kita menggunakan beberapa yang larut atau melarutkan unsur ke dalam pangan, seperti mungkin styrofoam atau mungkin logam tertentu yang karena bersentuhan dengan asam kemudian menjadi larut dan melarut pangan. Ini contoh pada proses pengolahan. Bahkan ketika sampai saat terakhir kita melakukan pengolahan, yaitu pengemasan, kadang-kadang kita mengemas dengan kemasan yang kurang tepat. Ini sebagai salah satu contoh juga faktor cemaran kimia. Cemaran kimia juga bisa datang dari unsur bahan atau bahan baku maupun bahan tambahan. Ya, tidak sedikit teman-teman sekalian bahwa ketika kita mengolah pangan, selain bahan baku, karena ada hal tertentu yang ingin kita capai, kita menambahkan bahan tambahan. Pada dasarnya boleh teman-teman, kalau ada pertanyaan, bolehkah kita menggunakan bahan tambahan? Boleh, dengan catatan sepanjang memenuhi batas syarat dan memang produk bahan tambahan itu dipergunakan untuk pangan. Karena mungkin ada penyalahgunaan beberapa jenis bahan kimia yang sebenarnya bukan untuk pangan tapi ditambahkan. Jadi teman-teman mengenal formalin, mengenal borak dan sebagainya, itu kan sebenarnya bukan untuk pangan tapi ditambahkan. Nah, kalau itu memang sama sekali nggak boleh ya dari dalam pangan. Tapi kalau bahan tambahan pangan itu memang boleh, karena memang diproduksi agar digunakan dalam pangan untuk maksud-maksud tertentu sesuai dengan batas syarat atau batas standar yang disyaratkan. Kemudian contoh cemaran lain kimia, ya tadi kami sebut dari migrasi kemasan, ya. Dan kami sebut. Kemudian ketiga, cemaran fisik. Ini sesuatu yang mungkin bisa terlihat, teraba atau terasakan, ya, ketika kita mengkonsumsi makanan. Jika tidak sengaja makanan tersebut ternyata ada bergelnya, ada rambutnya dan sebagainya, itu ada beberapa cemaran fisik. Semuanya bukan hal yang bisa disepelekan, artinya itu kan bisa
nggak berpengaruh, nggak bisa seperti itu. Jadi memang pengaruhnya berbeda dan ini bisa berlangsung dalam waktu dekat, singkat maupun dalam jangka panjang. Saya contohkan tadi ketika beberapa cemaran ini tidak terkendali, maka bisa saja makanan tadi menyebabkan, jangka pendeknya adalah keracunan makanan. Itu makan kita sudah terpaksa mungkin mual, muntah, dan sebagainya. Itu jangka pendek aspek ketidakamanan makanan dalam jangka yang cepat. Tetapi lebih lama atau jangka panjangnya bisa saja kita yang terjangkit beberapa penyakit yang disebut sebagai penyakit akibat makanan, baik itu penyakit infeksi maupun penyakit degeneratif tidak menular. Ini saya contohkan beberapa penyakit degeneratif bisa asam urat tinggi, hipertensi, mungkin stroke dan sebagainya sebagai akibat dari makanan yang mengandung kolesterol lemak jenuh yang cukup tinggi atau beberapa zat yang karsinogen. Nah, teman-teman sekalian, ini kami sampaikan bahwa kita harus satu mindset dulu. Ketika kita sudah memproduksi pangan, maka satu hal yang harus kita pegang bahwa saya atau kita harus bertanggung jawab terhadap keamanan pangan kita ini, sehingga siapapun yang mengkonsumsi makanan kita ini aman terhindar dari penyakit. Kenapa? Karena memang tanggung jawab, tanggung jawab utama terhadap keamanan makanan ini terutama pada produsennya. Jadi jangan salahkan pembeli kalau membeli produk Bapak Ibu sekalian, tetapi Bapak Ibu sekalian harus bisa meyakinkan pembeli bahwa produk kita aman untuk siapapun. Nah, meskipun dalam tanda petik produsen sebagai penanggung jawab utama keamanan pangan, kita juga tidak lepas dari peran beberapa sektor. Kalau kita sebut sebagai pilar keamanan pangan, di sana yang pertama memang adalah pelaku usaha itu sendiri sebagai pencipta atau pelaksana jaminan keamanan pangan. Tentu saja kami dari pemerintah selalu mendampingi dengan tugas memastikan bahwa pengusaha sudah melakukan jaminan keamanan pangan. Dan tentu saja pemerintah juga tidak sendiri, kita melibatkan masyarakat untuk diberdayakan sehingga masyarakat yang punya hak atas akses pangan tersebut bisa juga berkontribusi dalam hal menentukan, mengawasi maupun melakukan memberikan informasi terkait dengan pangan yang mereka konsumsi. Nah, ini kita sampaikan dalam beberapa media, beberapa kesempatan melalui promosi kesehatan dengan beberapa informasi tentang keamanan pangan. Banyak sekali beberapa hal yang kita lakukan untuk memberdayakan masyarakat terkait dengan maaf kalau kami menyebut biar melek pangan aman. Jadi kan kita ada melek hidup karena dulu ada hidup, misalnya ada melek hidup. Sekarang kita melangkah juga kepada melek pangan aman ya. Saya harapan kita masyarakat juga bisa menentukan sendiri apa yang kita akan konsumsi. Baik, upaya-upaya ini kalau kita boleh sinkronkan bahwa upaya pengamanan pangan memang sudah sejak dulu harus dimulai. Dari dulu itu maksudnya dari produksi, dari tingkat produksi dengan pendampingan yang output dari pendampingan di tingkat dulu itu adalah adanya standarisasi atau sertifikasi atau bisa kita sebut juga registrasi, dan outputnya berupa izin edar. Jadi sebelum pangan tersebut beredar, kita harus melakukan standarisasi dan outputnya berupa izin edar. Nah, izin edar sendiri ini banyak macamnya tergantung dari level standar risiko maupun dari skala industri dari pangan itu sendiri. Nah, nanti akan kita lihat standar kita di skala rumah tangga ini adalah masuk dalam salah satu izin edar tertentu, yaitu cukup dengan sertifikasi pangan industri rumah tangga. Nah, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian, kita sudah melakukan pengamanan di
skala distributor ya, mungkin di pasar, di toko, di supermarket dan sebagainya, dengan adanya pemantauan peredaran makanan, sampling maupun juga pemeriksaan tempat terhadap efisiensi yang beredar di pangan. Kemudian di masyarakat tadi kami sampaikan juga melakukan pemberdayaan dengan info layanan konsumen, edukasi, pemberdayaan berupa organisasi dan sebagainya. Ini kita lakukan secara terus menerus. Baik, tadi kita sebut bahwa pada dasarnya di tingkat produsen pangan tersebut belum beredar harus ada izin edar. Nah, ini kita sampaikan tata cara untuk pendaftaran produk pangan dalam izin edar. Beberapa dasar hukum tentang izin edar sendiri tadi akan disebut ada Undang-Undang 18, ada peraturan pemerintah dan sebagainya. Dan di bidang teknis ada peraturan yang sangat terkait dari BPOM RI, Kepala BPOM Republik Indonesia ya. Ini ada dua, yang pertama BPOM nomor 27 dan BPOM nomor 22. Kalau yang tentang 27 ini tentang pangan olahan yang skalanya memang di luar industri rumah tangga pangan, teman-teman sekalian. Jadi mungkin sudah pabrikan, seperti kita kenal ada roti dalam kaleng, ada mungkin instan dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis pangan yang dalam skala besar. Nah, kemudian untuk pangan dalam skala industri rumah tangga dengan berpedoman pada peraturan Kepala BPOM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Nah, ini yang nanti akan kita fokus, kita bahas, kita sampaikan tata cara dan mungkin ketentuan-ketentuan yang nanti akan kita sama-sama lakukan. Ya, secara umum memang yang harus memenuhi izin industri rumah tangga atau izin edar pada umumnya ini adalah semua jenis pangan yang akan diperdagangkan dalam bentuk edaran dan dikemas. Jadi dari situ ada 2 poin, dibentuk, dikemas dan dijual secara edaran. Artinya apa? Artinya ketika kita punya produk pangan tapi tidak dikemas, mungkin hanya disajikan langsung di tempat tertentu. Nah, ini bebas dari izin edar. Jadi mereka atau masyarakat ngaksesnya langsung ke tempat produksi atau tempat penjualan, kemudian di sana dia mendapatkan produk tersebut untuk entah di tempat maupun pulang. Nah, ketentuan yang izin edar ini adalah pangan yang dalam kemasan. Tetapi ini pun tidak semua, teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa produk yang boleh beredar tanpa izin edar. Ya, ketentuannya yaitu pangan yang memang mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari. Sebenarnya tidak wajib, namun demikian kita tetap mengakomodir seandainya produk-produk kita dalam bentuk kemasan dijual eceran kemasan kurang dari 7 hari, tetapi menginginkan dalam punya izin edar SPPIRT, itu kita juga mengakomodir dan mempersilahkan. Asal bukan yang hanya 24 jam gitu, seperti mungkin makanan jajanan yang pagi dimasak nanti sore sudah harus dibuang karena basi atau tidak bertahan. Nah, ini tidak bisa didaftarkan PIRT. Tapi kalau yang lebih dari yang wajib adalah yang lebih dari 7 hari, tapi kurang dari 7 hari pun selama masih lebih dari 24 jam boleh kita akomodir. Juga beberapa pangan yang boleh tidak beredar dalam bentuk izin edar PIRT kalau digunakan dalam masih berupa bahan baku pangan. Jadi kita punya produk misalnya dari olahan umbi berupa tepung atau berupa bahan setengah jadi. Nah, itu juga tidak wajib untuk punya izin edar PIRT. Juga ada beberapa pangan yang memang dia hanya dikonsumsi untuk kalangan sendiri. Jadi begini, kita punya produk kebetulan yang mengkonsumsi atau kita memproduksi hanya berdasarkan pesanan dari teman kita sebelah, teman kita di kantor, dan peredarannya hanya sebatas itu, hanya lingkungan kantor, lingkungan orang-orang yang kita kenal, maka itu pun tidak ada kewajiban untuk
mempunyai izin edar. Jadi kalau nanti kita masuk pasaran bebas, dititipkan di toko, di pasaran online dan sebagainya, maka itu wajib mempunyai izin edar seperti yang sudah di atas. Baik, teman-teman sekalian, untuk membagi kelompok pangan mana yang wajib harus kami daftarkan ke IRT dan mana yang tidak, dan kalaupun tidak kita harus kemana. Nah, ini ada gambaran tentang beberapa jenis dan kewenangan yang nanti institusi yang berkewenangan mengampu. Kalau tadi kami sebutkan contoh beberapa produk pangan industri rumah tangga yang sifatnya awet, kemudian dikemas, dan itu memang benar-benar pangan yang siap dikonsumsi. Nah, itu silakan ke IRT. Tetapi kalau beberapa di antara teman-teman sebenarnya produknya itu hanya pengolahan sederhana dari produk segar. Katakanlah kita punya merica atau punya bawang atau punya produk-produk segar dari pertanian yang kemudian kita hanya mengeringkan kemudian mengemasi, itu masih kami kategorikan sebagai produk segar. Nah, ini kewenangannya ada di Kementerian Pertanian sebagai produk segar asal tumbuhan atau disebut SAT. Nah, sehingga jangan didaftarkan atau tidak boleh didaftarkan di produk pangan industri rumah tangga, tetapi di dinas yang mengampu di bidang pertanian, termasuk juga produk-produk produk segar dari peternakan, seperti mungkin daging, telur mentah dan sebagainya. Ini nanti juga di Kementerian Pertanian yang membidani bidang peternakan. Terus pangan olahan yang skalanya memang sudah di skala industri, sudah pangan tersebut mempunyai risiko tertentu terhadap kerusakan. Nah, ini juga tidak didaftarkan di PIRT, tapi harus di BPOM, karena beberapa di antara teman-teman kemudian saya punya produk frozen umpamanya, apakah bisa PIRT? Nah, PIRT tidak, tetapi izin edar itu tetap kita berikan atau kita arahkan untuk bisa punya izin edar di institusi yang berwenang, yaitu di BPOM. Nah, ini beberapa yang di BPOM, terus kami sebut salah satu contohnya pangan yang harus disimpan di dalam beku atau frozen, baik itu produk dari hewan atau produk dari tumbuhan yang ketika sudah menjadi pangan ada kewajiban untuk disimpan di kondisi tertentu, suhu dingin gitu, maka harus pendaftarannya di BPOM. Juga ada beberapa jenis pangan sterilisasi komersial atau pasteurisasi. Nah, biasanya ini produk-produk susu murni begitu, atau mungkin produk-produk air minum dalam kemasan, setara air minum dalam kemasan maksudnya. Produk-produk minuman, itu mungkin ada, maaf kami menyebut salah satu contoh ya sertifikat dari Karika atau mungkin sirup minuman tertentu dalam botol. Nah, ini kita setarakan sebagai minuman dalam kemasan sehingga pendaftarannya sudah di BPOM. Juga beberapa jenis pangan yang menyatakan klaim khusus untuk keperluan diet atau mungkin untuk keperluan konsumen dalam tanda petik terbatas, mungkin bubur bayi atau hanya untuk orang diabetes atau hanya untuk orang tertentu dengan diet jenis pangan tertentu. Nah, ini pangan-pangan yang demikian nanti ke BPOM. Satu hal lagi, bahwa pangan juga tidak boleh memuat klaim tentang khasiat. Selain klaim khasiat, juga beberapa klaim yang mungkin bersifat lebih spesifik, contohnya mengandung BHA, mengandung gluten, mengandung dan sebagainya. Nah, untuk skala rumah tangga itu belum boleh menyampaikan hal seperti itu. Tetapi kalau memang itu Bapak Ibu mau tampilkan, silakan nanti pendaftarannya di Balai Besar POM, pada makanan. Baik, nah sekarang kita akan ke tata cara teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya kita ingatkan bahwa ada beberapa jenis produk pangan yang dalam tanda petik kadang-kadang mempunyai tujuan khusus untuk menyehatkan, menyembuhkan, memelihara dan sebagainya.
Maka kalau itu memang menjadi andalan Bapak Ibu sekalian terhadap produknya, maka sebenarnya itu termasuk kelompok sediaan farmasi. Dalam hal ini itu ada obat tradisional. Itu pun akhirnya juga tidak bisa kami akomodir dalam izin edar pangan khususnya untuk industri rumah tangga pangan. Jadi monggo kalau teman-teman punya produk mungkin yang tadi herbal katakanlah, kita sebut mungkin produk herbal dengan khasiat atau mungkin indikasi tertentu menyehatkan, mempertahankan, meningkatkan dan sebagainya, maka silakan nanti mengakses ke platform untuk pendaftarannya. Jadi kalau di PIRT karena P-nya itu adalah pangan, maka benar-benar yang kita registrasi di PIRT ini adalah berfungsi sebagai pangan, bukan sebagai obat dan sebagainya. Beberapa ketentuan tentang cara atau mungkin pengelompokan sertifikasi atau standarisasi. Kalau di Sleman ini sudah ada peraturan peraturan daerah Kabupaten Sleman nomor 17 2020 dan sebelumnya ada peraturan Bupati nomor 108 tahun 2016 tentang pengelolaan pangan. Memang ada beberapa jenis standarisasi, sertifikasi atau standarisasi. Jadi kalau di rumah tangga pangan tadi dengan PIRT. Nah, mungkin di antara teman-teman juga ada produk rumahan terkait dengan produknya berupa pangan olahan siap saji seperti cateringan gitu ya. Produknya berupa snack box atau nasi box atau mungkin hantaran dan sebagainya. Nah, ini berbeda dengan PIRT karena tadi kalau PIRT tadi adalah kemasan dijual dalam bentuk kemasan, edaran dan tahan 7 hari ke atas. Nah, kalau yang tadi nasi box mungkin hantaran dan sebagainya, ini kelompok kesajikan nanti standarisasinya berupa sertifikat izin sanitasi. Ya, ini berbeda lagi, tapi mungkin di kesempatan lain bisa kita lebih jelas lebih lanjut. Oke, baik, industri rumah tangga pangan sendiri teman-teman saya ini memang salah satu bentuk usaha di masyarakat khususnya skala industri, bukan pabrik ya. Ini masih skala industri rumah tangga yang masih menggunakan peralatan yang sederhana. Nah, ini perawatannya mungkin kita sebut sebagai peralatan yang semi otomatis, manual sampai semi otomatis, dan menempati tempat produksi membagi satu dengan dapur rumah tangga. Nah, ini banyak sekali dan beberapa kesempatan terkait dengan pandemi COVID ini semakin banyak peminatnya karena mungkin kreativitas dan mungkin hal yang terkait dengan ketersediaan waktu di rumah sehingga mereka berinisiasi untuk memproduksi pangan. Ini banyak sekali yang sudah mulai mengakses untuk pendaftaran industri rumah tangga pangan. Monggo, pada dasarnya kami dari pemerintah melayani kami dengan semua. Sepanjang jenis usaha dan produknya memang sesuai dengan ketentuan industri rumah tangga pangan, maka kita akan siapkan untuk izin edarnya. Tapi kalau itu memang belum atau mungkin harus kita arahkan ke BPOM, nanti kita arahkan ke BPOM. Ya, dengan punya PIRT terus apa sih? Apa sih untungnya kita punya PIRT? Ya, tentu saja yang pertama ada jaminan keamanan pangan. Jaminan keamanan pangan tadi nanti akan kita sampaikan dilihat dari dua sisi ya, dari sisi bagaimana melakukan produksi, yang kedua dari sisi produknya. Jadi jaminan keamanan tadi sejak dari diproduksi memenuhi syarat dan hasil produknya diperiksa atau diuji dan memang memenuhi syarat tertentunya. Kemudian juga pasti akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi memang harus beda sih, punya PIRT, izin edar dan tidak itu pasti harus beda. Meskipun kadang-kadang konsumen sebagian belum melirik, yang penting murah, yang penting enak, yang penting bisa buat indera mata dan sebagainya, oleh-oleh dan sebagainya. Ini mungkin pertimbangan awalnya, tapi tentu saja masyarakat semakin tahu bahwa beli ya beli, tapi paling tidak kita harus melihat apakah sudah terdaftar atau belum.
Dengan punya izin edar, pemasaran juga akan menjadi lebih luas karena beberapa toko, supermarket mungkin memang sudah seharusnya mempersyaratkan untuk bisa dipajang di toko, di supermarket harusnya dengan izin edar. Termasuk juga nanti mungkin akan ada salah satu upaya dari pemerintah ketika kita mau memasarkan secara online, itu juga wajib memasukkan ID dari izin edar tersebut. Meskipun ini baru dalam tahap pembahasan ya, karena banyak sekali teman-teman sekalian kita buka website, kita bisa melihat banyak tawaran termasuk pangan, bahkan mungkin yang belum punya izin edar. Nah, ini harus kita hati-hati dan kita waspadai semua sekalian untuk bisa mendapatkan produk yang terbaik. Nah, itu semua kita lakukan dalam bentuk intervensi agar memenuhi syarat untuk sampai pangan aman tadi. Satu hal lagi dari beberapa peraturan tadi, salah satunya adalah PP 86/2019 tentang keamanan pangan, bahwa pangan olahan yang diproduksi industri rumah tangga pangan ini wajib mempunyai izin produksi dan sebelum diedarkan harus mempunyai izin edar dalam bentuk sertifikasi, dan yang tidak kalah pentingnya di sini ada pengujian laboratorium terhadap produk pangan tersebut sebelum diedarkan atau dikeluarkan izin edar PIRT-nya. Nah, ini memang sudah dikuatkan dan ditulis di dalam pasal 40 dari peraturan pemerintah tersebut ya. Salah satu produknya teman-teman nanti juga akan kita minta untuk melakukan uji terhadap sampel makanan yang terkena produk. Baik, ke tata cara langsung ke segmen bagaimana kita sampai menuju izin edar pangan tersebut. Nah, pada dasarnya izin edar pangan ini melekat pada produk. Jadi yang mempunyai izin PIRT itu adalah produknya. Tetapi sebelum mencapai izin edar pada produknya, ada satu tahap yang harus dilalui, yaitu adanya kewajiban bagi pemilik atau penanggung jawab usahanya itu untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan atau bimbingan teknis bagaimana kita bisa melakukan pengolahan pangan yang baik. Ibarat kita mau menjalankan kendaraan, maka sopirnya harus punya SIM dulu. Nah, SIM di sini yang dimaksud adalah kewajiban bagi pengelola atau penanggung jawabnya untuk memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Ini tahap pertama yang harus dilakukan. Ya, kok sampai segitunya ya, memang betul. Tapi tadi tetap jaminan keamanan pangan. Kalau mungkin di dunia kesehatan, maaf ya, seorang dokter sebelum praktek harus punya surat izin praktek katakanlah, didasari dengan punya kompetensi keahlian kedokteran. Seorang bidan juga punya surat izin praktek bidan dengan kompetensi sebelumnya harus punya kompetensi di kebidanan. Ini contoh saja ya. Demikian juga ketika kita mengolah produk pangan, maka paling tidak adalah punya kompetensi di bidang pengolahan pangan yang baik. Tahap yang kedua, setelah seseorang mengikuti pelatihan, maka baru mendapatkan produknya tersebut ke institusi kami. Untuk sementara ini dinas kesehatan, tapi tidak untuk lingkungan. Depan kita akan melakukan pelayanan di satu pintu di dinas penanaman modal dan keuangan terpadu BPNPB. Untuk sampai mendapatkan produk pangan yang mempunyai PIRT tadi, satu hal tadi yang kami sebut di atas bahwa jenis pangannya harus sesuai dulu. Kalau pangannya sudah sesuai, baru kemudian nanti akan kita tinjau 3 hal, yaitu tadi saya menyebut bahwa aspek keterpenuhan dari sisi produksi atau cara produksi, yaitu dengan pemenuhan tentang cara produksi pangan yang baik. Kemudian yang kedua, aspek terhadap produknya. Nah, aspek terhadap produk nanti ada uji lab, dan kemudian aspek ketiga adalah label, harus sesuai dengan ketentuan. Kenapa label? Ya, karena pada dasarnya label ini merupakan representasi dari produk itu. Jadi apa yang ada di dalam label adalah yang benar-benar
disebutkan atau menginformasikan tentang produk tersebut. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh disembunyikan, tapi harus jujur dan sesuai dengan ketentuan peraturan. Nah, sehingga memang ketika kita sudah punya produk bagus, hasil idealnya bagus, tetapi labelnya ternyata maaf terlalu bombastis atau mungkin tidak memuat informasi tertentu yang wajib ada, nah itu juga belum bisa kita berikan izin edar ya. Baik, karena dari label ini sendiri masyarakat akan memulai dengan keputusan membeli atau tidak, atau yang bilang cinta itu kan pada pandangan pertama, kelihatan cantiknya di luarnya atau labelnya itu baru itu nanti kemungkinan di dalamnya seperti ini. Baik, teman-teman sekalian, tadi dari jenis produk kami sampaikan bahwa beberapa jenis produk yang bisa diakomodir di PIRT ini kalau dikelompokkan ada 15 jenis olahan, mulai dari olahan daging sampai dengan olahan biji-bijian. Nah, inilah yang nanti akan menentukan nomor izin edar PIRT sesuai dengan jenis pangan yang sudah kita lakukan ini. Selain itu teman-teman sekalian, PIRT itu sebenarnya sudah bisa diberikan bagi teman-teman yang hanya melakukan pengemasan ulang sepanjang pertama memang bahwa pangan tersebut sebelum dikemas atau dari asal usulnya juga memang sudah mempunyai izin edar PIRT dari tempat asalnya. Kemudian yang kedua memang juga selaku pengemas kita memang diberi kewenangan oleh si produsen tersebut untuk melakukan pengemasan kembali. Jadi bukan mengemas kembali yang beli di pasaran kemudian tanpa sepengetahuan pemilik kita melakukan pengemasan kembali. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi memang pengemasan ulang yang diizinkan di sini ketika dia juga mempunyai izin atau diberi kewenangan oleh produsen awalnya, produsen akhirnya untuk dikemas ulang. Ini saja ini dengan ketentuan-ketentuan yang nanti juga sesuai dengan ketentuan yang kita lakukan, jelek dan sebagainya. Beberapa jenis produk pangan yang tadi kami sebut mungkin mengandung efek farmasetis sehingga harus didaftarkan ke BPOM. Ini saya contohkan ada beberapa jenis produk yang awalnya mengandung bahan-bahan tertentu atau dibuat dari bahan-bahan tertentu yang sebenarnya sudah diketahui mempunyai efek. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Peraturan Kepala BPOM nomor 7/2018 tentang bahan tertentu, bahan baku tertentu yang dilarang dalam pangan. Karena memang sudah diketahui mengandung beberapa efek entah mengganggu, merugikan atau mungkin efek farmasetis tertentu yang ada di dalamnya. Saya contohkan ini ada beberapa jenis. Ya, jadi kalau nanti produk pangan Bapak Ibu sekalian salah satunya mengandung unsur yang dilarang ini, maka ini tidak bisa kita akomodir dalam PIRT. Tetapi kalau tetap akan mempertahankan bahan yang dimaksud, maka daftarnya ke BPOM. Tapi kalau merelakan untuk tidak menggunakan bahan tersebut, nanti kita bisa mengakomodir di PIRT. Contoh ini teman-teman sekalian, ada produk pangan yang mungkin salah satu unsurnya mengandung daun sirsak namanya atau akar sirsak, tidak boleh. Tapi kalau malah buahnya dibuat sirup, nah ini malah boleh. Beberapa jenis yang lain mungkin mengandung tapak doro, mengandung jati Belanda, gitu ya, ganggang hijau, alang-alang, zaitun, wali dan sebagainya. Kemudian kita membuat contoh kan jamuwuh gitu ya. Jamuwuh itu kan terdiri dari banyak unsur tumbuh-tumbuhan. Ketika salah satu dari unsur itu adalah mempunyai jati Belanda, maka akan kami minta untuk bisa disesuaikan, Belandanya tidak dipakai. Baik, kita langsung ke tahapan untuk mengakomodir izin edar PIRT tersebut. Ya, bagaimana sih cara ngurusnya? Ngurus pertamanya, langkah pertama adalah mendaftar untuk mengikuti penyuluhan. Jika mengikuti penyuluhan, cukup teman-teman sekalian bisa melakukan pendaftaran yang untuk sementara ini
kami minta untuk lewat manual datang ke dinas kesehatan, atau mungkin kita juga akan membuka peluang melalui website dalam waktu dekat, akan kita buka websitenya sehingga Bapak Ibu sekalian juga bisa mendaftar lewat website yang disediakan. Apa yang perlu disiapkan untuk mendaftarkan fintech? Silakan saja pas foto 4x6 sebanyak 4 lembar, fotokopi KTP, dan data produk pangan. Data produk pangan nanti ada formulirnya, tinggal ngisi saja. Nah, ketika teman-teman sekalian punya KTP domisili di luar Sleman, tetapi usahanya ada di Sleman, maka kami minta untuk menyampaikan surat keterangan usaha dari pemerintah desa setempat. Kenapa? Karena memang PIRT itu dikeluarkan melekat tempat di mana produk tadi berada. Jadi bukan melekat KTP, ya, tapi melekat produk tadi atau tempat produk tadi berada di mana. Kalau di Sleman, yang mengeluarkan Sleman. Tempat produknya digoyong ke Bantul, yang mengeluarkan di Bantul. Atau dulu di Bantul punya, terus kita punya cabang di Sleman. Apakah PIRT-nya ikut Bantul? Enggak. Jadi tetap yang di Sleman sebagai tempat produksi baru, mereka sudah wajib mempunyai tempat izin produksi atau izin edar di Sleman. Nah, dalam hal fintech ini ada ketentuan satu bahwa materi CPL maupun level kelulusan ini sudah ditentukan. Beberapa materi seperti kami sayangkan di sini, ya, 8 materi, dan berhak atas lulus fintech kalau nilai prosesnya nanti 60. Nah, nanti akan dahulu proses dan proses, dan ini wajib diikuti oleh teman-teman sekalian. Kalau sudah mengikuti fintech dan lulus, maka barulah kita mendaftarkan produknya. Diawali dengan Bapak Ibu, teman-teman sekalian mengujikan produk tersebut ke laboratorium. Ya. Labnya bisa ke lab mana saja yang terakreditasi, tetapi kami kalau boleh merekomendasikan, salah satunya adalah di lab UPT Laboratorium Dinas Kesehatan yang ada di Jalan Kalimantan di bentuk utara sana. Nah, itu diujikan lab dulu dan wajib hasilnya memenuhi syarat. Ya. Memang parameter di lab bukan banyak parameter yang bagaimana tadi kamu sebutkan parameter kimia, biologi dan sebagainya, tapi hanya ada beberapa parameter sebagai indikator bahwa pangan tersebut sudah diproduksi dengan cara yang baik, terbukti dengan tidak adanya cemaran tertentu, khususnya cemaran bakteri coli di dalam pangan tersebut. Ini diujikan dulu, ya. Setelah diujikan, hasilnya keluar, baru nanti dijadikan satu dalam berkas pendaftaran produk. Nanti akan kita lihat, kita seleksi, dan setelah mendapatkan tanda terima berkas, nanti akan sekaligus diatur jadwal kunjungan ke lapangan. Di dalam berkas penerimaan tadi akan ada tertulis tanggal sekian akan dilakukan peninjauan lapangan. Nah, nanti kami akan datang ke lokasi produksi, ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk melihat tempat produksi, proses produksi, perlengkapan produksi, dan sebagainya yang terkait dengan cara pengolahan pangan yang baik. Hasil kunjungan lapangan ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin langsung memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan, tetapi ada juga yang harus ada perbaikan karena ada beberapa hal yang belum sesuai umpamanya. Maka ini akan kita berikan waktu untuk melakukan perbaikan, dan kemudian hasil dari perbaikan disampaikan ke kami lagi untuk verifikasi. Kami berharap ketika ke lapangan tidak usah opsi yang kedua nih, kalau bisa opsi yang pertama tadi langsung lulus, sehingga begitu sampai ke kantor kami bisa mempersiapkan untuk penunjukan sertifikatnya. Tetapi kalaupun ada perbaikan, saya kira juga mungkin nggak akan lama, kami berikan waktu untuk bisa melakukan perbaikan, dan setelah diverifikasi juga akan segera kita terbitkan sertifikasinya. Baik, penerbitan sertifikasi ini tidak akan lebih dari 10 hari sejak semua persyaratan terpenuhi standar pelayanan kami. Baik, ketika daftar produk Bapak Ibu sekalian, tadi kami sebutkan ada beberapa persyaratan, salah satunya sertifikat TKP yang sudah lulus dan punya, dan sekaligus juga data produk pangan per jenis. Nah, ini satu hal. Ketika Bapak Ibu saat ikut pelatihan hanya mungkin terbesit keinginan untuk mendaftarkan satu produk,
Tapi setelah mengikuti pelatihan ternyata akan mendaftarkan 2, 3, atau 4 produk sekalian. Boleh, ya, boleh, monggo. Jadi sekali mendaftar mau beberapa produk yang Bapak Ibu sudah punyai, itu silakan didaftar sekalian dengan syarat masing-masing produk tadi harus sudah dilengkapi dengan hasil uji lab dan masing-masing juga label untuk setiap produknya. Nah, tentu saja ini konsekuensinya ada hal yang terkait dengan pembiayaan. Maaf ya, sama tadi kami belum menyebutkan pembiayaan. Jadi proses pengurusan PIRT sampai itu sebenarnya gratis teman-teman saya, tidak ada pungutan. Ya. Tetapi ada satu hal yang harus ditanggung retribusinya, yaitu untuk pemeriksaan laboratorium terhadap sampel pangan tadi. Jadi kita karena parameternya sangat sederhana, biayanya nggak terlalu banyak, sekitar 150.000 per sampel. Jadi kalau 2 sampel ya mungkin 2 kali 150 dan seterusnya. Nah, ini untuk pemeriksaan labnya. Syukur-syukur ada beberapa institusi atau SKPD pembina yang memberikan layanan atau sekaligus pembiayaan terhadap uji lab, karena ada beberapa binaan dari dinas-dinas terkait di pemerintah kabupaten yang memang menyediakan hal ini. Sehingga kalau seperti ini ya Bapak Ibu akan mendapat peruntungan ganda ya untuk ikut PIRT gratis, uji labnya bisa dibiayai. Tapi kalaupun tidak, saya kira tidak terlalu memberatkan. Ini beberapa contoh formulir saja yang nanti Bapak bisa lihat dan cermati untuk memberikan data sejujurnya. Ya. Satu hal tadi kami minta untuk dilampirkan denah, ya, denah itu untuk mempermudah kami datang ke lokasi. Sebelum mengisi secara lengkap, kami sampaikan ini data isian Bapak Ibu. Di data isian produk ini kadang-kadang kita confuse atau mungkin bingung mau tak isi apa sih. Ini saya contohkan saja nama jenis pangan. Ini sebutlah nama pangan, bukan nama merek ya. Nama pangan, mungkin keriting pisang atau mungkin abon lele dan sebagainya. Itulah sebut secara spesifik. Jangan menyebut satu pangan yang konotasinya banyak seperti aneka camilan, aneka snack, aneka apa itu nggak bisa spesifik. Ya. Jadi sebutlah satu nama yang spesifik. Ya. Kemudian nama dagang itu tadi kami sebut bisa berupa merek. Ya. Beda ya antara nama pangan sama nama dagang. Ya. Banyak pangan tertentu mereknya berbeda-beda. Ada satu nama pangan kecap mereknya bisa A, bisa B, bisa C. Nah itu monggo. Yang membedakan produk penjenengan dengan produk orang lain biasanya malah itu dari mereknya. Banyak orang bikin wedang uwuh, tapi wedang uwuh bapak mereknya adalah A atau B atau C. Nah ini inisial merek dagang ini sebagai mungkin brand atau mungkin ciri khas tertentu dari produk. Nah jenis kemasan silahkan Bapak Ibu memilih, karena ini nanti akan menentukan nomor PIRT. Kalau dikemas plastik, lingkarilah plastik, kalau kertas atau mungkin dua-duanya itu boleh silahkan. Kemudian berat bersih dan kalau ini cair biasanya isi bersih, nah ini silahkan disesuaikan. Kemudian komposisi, nah komposisi ini memuat unsur atau bahan yang digunakan semua, ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang ditambahkan atau seakan-akan menggunakan, itu tidak boleh. Jadi harus jujur dari bahan yang terbanyak atau bahan utama ke bahan-bahan yang ditambahkan atau mungkin bumbu, mungkin penolong yang lain, silahkan itu disampaikan juga. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, ini adalah penentuan masa kadaluarsa. Jadi sebelum Bapak Ibu mendaftarkan PIRT harus sudah bisa menentukan kadaluarsa dari produk Bapak Ibu sendiri. Nah, tentang cara menentukan kadaluarsa sebenarnya itu sangat spesifik dan hanya dilakukan secara manual oleh Bapak Ibu sendiri, nggak usah harus diuji lab dan sebagainya. Sehingga jangan sampai terjadi Bapak Ibu menentukan kadaluarsa malah lebih panjang dari waktu Bapak Ibu memulai produksi. Kalau ditanya produksinya sudah mulai kapan? Dari 2 bulan yang lalu Pak. Tetapi ketika di data jenengan menampilkan masa kadaluarsanya 6 bulan.
Nah ini produk baru dibuat 2 bulan kok sudah bisa menentukan 6 bulan, ini kan lebih. Sehingga memang harus diamati sendiri sampai kadar-kadarnya bisa benar-benar dicapai. Karena nanti kalau di lapangan konsumen itu belum melihat harga, belum melihat PIRT-nya, itu pasti akan melihat kadar laktonya sehingga betapa pentingnya kita menentukan kadar lakto sebagai salah satu unsur jaminan keamanan dari produk kita tersebut. Dan seterusnya ini ada tentang kode produksi, nanti kita pelajari sama-sama. Nama industri ini mungkin berbeda dengan merek, tapi bisa saja sama ya. Nama industri itu bisa nama perorangan, bisa nama usaha, bisa nama kelompok usaha mungkin ya. Kalau ada kelompok kita sebut namanya kelompok wanita tani, namanya Pak KLP, dan saja memang nama industrinya itu. Tapi nama perorangan juga boleh, Bisri, Pak Noyo, Pak Suto dan sebagainya boleh. Alamat ini jelas alamat di mana produk kita dilakukan. Nah, nama pemilik dan nama penanggung jawab tadi kami sebut. Kalau memang sama-sama nama pemiliknya adalah juga sekaligus penanggung jawab produksi, maka nama pasti sama ya. Tetapi ada juga kadang-kadang nama pemiliknya seorang yang mempunyai modal atau punya inisiasi, kami kemudian mempercayakan kepada seseorang untuk sebagai penanggung jawab produksi. Maka di sini akan ada perbedaan nama pemilik dan nama penanggung jawab. Termasuk juga tadi kalau kelompok ya, punya kelompok usaha di kampung, begitu nama pemiliknya adalah ketua kelompoknya, tetapi nama penanggung jawabnya adalah anggota dari kelompok yang sudah ditunjuk sebagai penanggung jawab produksi dan memang paham cara produksi. Dan terakhir skema produksi, monggo nanti digambarkan saja mulai dari pangan disiapkan, bahan disiapkan, diolah sampai dikemas, itu nanti ditampilkan di skema produksi tersebut. Nah, tahap ketiga adalah pelaksanaan audit. Nanti kita akan datang ke tempat Bapak Ibu sekalian dengan materi audit atau materi pemeriksaan adalah CPTB IFT atau cara pengelolaan pangan yang baik. Nanti di modul tersendiri CPTB ini akan kita kupas tuntas. Nah, setelah diperiksa dan dalam kondisi baik dinyatakan lulus atau minimal dalam level 2, maka akan diterbitkan PIRT. Tapi jika belum lulus harus memperbaiki sistem yang bermasalah tadi, tidak boleh lebih dari 3 bulan. Baik, yang terakhir adalah penerbitan PIRT. Ketika semuanya sudah terpenuhi, maka kita akan segera terbitkan. Dan tentang penomoran PIRT itu sepenuhnya ada di kami. Jadi karena setiap digit dari nomor PIRT tersebut sudah mengandung makna tertentu, sehingga tidak boleh ditukar-tukarkan atau mungkin dipesankan sehingga nomornya cantik dan sebagainya, nggak bisa. Jadi semua nomor yang ada di sana mempunyai makna dan sebagai identifikasi dari pangan itu. Jadi tidak bisa saya sekarang punya PIRT yang punya produk pangan dengan nomor ini, besok ada produk saya yang lain tak nomori sekalian sama dengan yang ini tidak bisa. Jadi nanti kalau ada produk selanjutnya silakan tetap didaftarkan ke kami sebagai produk tambahan produk. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan juga kemasan ini juga sudah kita tentukan untuk beberapa jenis kemasan tertentu itu nomor PIRT-nya juga berbeda. Baik, yang terakhir ini saya tambahkan ketika kita memberikan nomor PIRT seperti ini ke produk Bapak Ibu sekalian, maka kalau ditelaah satu persatu digit demi digitnya semua ada artinya, termasuk buntut atau digit terakhir. Buntutnya itu adalah masa berakhirnya sertifikat. Apakah ada masa berakhirnya? Ya, betul, ada masa berakhirnya, yaitu 5 tahun sejak diterbitkannya. Tetapi menjadi tidak berlaku ketika mungkin produk tersebut sudah tidak sesuai dengan yang didaftarkan, mungkin alamatnya pindah, mungkin pemiliknya berbeda atau sudah ganti dan sebagainya. Ini wajib direstrukturisasi atau didaftar ulang ke kami sehingga masih dinyatakan berlaku. Ketika juga sertifikat PIRT sudah kita berikan, ternyata dalam perjalanannya ada hal-hal yang tidak konsisten
atau mungkin sudah tidak sesuai dengan cara produksi pangan yang baik, nah ini akan kita tinjau ulang atau mungkin kita berikan peringatan tertulis untuk bisa memperbaiki. Nah, untuk ini maka dalam perjalanan waktunya ketika kita sudah mempunyai PIRT, nanti juga akan kita lakukan pengecekan tahunan yang dilakukan oleh teman-teman kami dari Puskesmas, di mana Bapak Ibu berada di dalam wilayah Puskesmas tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, nanti jangan lupa kita juga mengakomodir hal-hal yang lain terkait dengan perkembangan produk Bapak Ibu sekalian. Salah satunya apabila perlu penambahan produk, maka segera juga mengakses ke kami. Nanti produk yang baru yang sebelumnya belum ada ini akan ada nomor tersendiri. Satu hal yang saya ingatkan Bapak Ibu, untuk bisa mengajukan penambahan produk ini waktunya minimal harus sudah melampaui masa kadaluarsa dari produk baru tersebut, terhitung dari sertifikat PIRT yang terbit terakhir. Contoh, kita punya PIRT stripping pisang terbit 20 Januari 2020. Selanjutnya kita punya produk lagi abon lele. Nah, abon lele ini ketika dia mempunyai masa kadaluarsa 6 bulan namanya, maka pendaftaran abon lele ini harus sudah melewati masa kadaluarsa dari produk yang sebelumnya didaftarkan atau dari produk tadi stripping pisang yang 20 Januari tadi. Itu jadi ketentuannya seperti itu. Jadi kalau memang sudah melampaui batas kadaluarsa baru bisa dilakukan penambahan produk. Dan jangan lupa sebelum 5 tahun masa berlakunya habis, Bapak Ibu wajib melakukan perpanjangan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut, ya. Sertifikat aslinya, sertifikat PKP penunjukan tanam pas dan masih harus disimpan, diberikan dengan kopinya dan sebagainya, termasuk produk, data produk dan hasil di lab termasuk juga label. Nah, ini akan contoh saja beberapa jenis PIRT yang kita keluarkan. Oke. Nah, begitu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selamat berinteraksi dengan kami dalam hal proses pengurusan PIRT selanjutnya. Dan jangan lupa ketika melakukan produksi harus sesuai dengan kaidah cara produksi pangan yang baik, dibuktikan dengan hasil produk yang memenuhi syarat dan tempat usaha yang memenuhi kriteria produksi yang baik. Jadi saya kira untuk modul pertama terkait dengan keamanan mutu dan regulasi bidang pangan cukup, dan hal-hal yang terkait dengan pertanyaan nanti akan diatur dalam diskusi selanjutnya. Demikian dari kami, ada kurangnya saya pribadi mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.